Awalnya melerai keributan yang terjadi saat pengendara motor wanita bernama Eni yang hendak ke arah sang suami yang bernama Wiwit yang sedang duduk berada di cucian motor milik Mukti. Namun dengan tidak sengaja, belakang motor Eni tersebut tertabrak dari belakang oleh pemotor milik Mujiarto saat Eni hendak mendatangi Wiwit. Kejadian tersebut berada di Jalan Raya Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Kamis 16 April 2020 sore. Tidak terima istrinya tertabrak, Wiwit pun langsung mendatangi Mujiarto dan langsung melakukan pemukulan. Namun Mukti pun bergegas melerai perkelahian tersebut. Dua orang perempuan saksi bernama Sri Mulyani dan Wasri pun menjelaskan saat kejadian tersebut Mukti melerai dan membantu membangunkan Mujiarto yang terjatuh. Ceritakan sing nganggo tato, pakai tato itu yang mukulin. Yang pakai tato itu siapa, Bu? Yang kabur. Wiwit ya? Pelakunya yang namanya Wiwit. Kabur. Itu memukulin siapa, Bu? Mukulin itu yang nabrak. Yang nabrak. Itu posisi sing tatonan yang di waktu gue. Breng, apa di cucian? Yang ibu tahu itu melerai. Tidak ada Enggak mukul, cuma ngangkat si korban. Kalau korban habis dipukul sama tuh pelaku. Terus si Mukti tuh ngangkat, mau menepikan, kayaknya mau menepikan ke tepi, tapi sebelum ke tepi langsung kena pukulan lagi. Korbannya dipukul lagi oleh pelaku yang Karena bertato mungkin itu. karena emosi. Kejadiannya berarti persis di depan cucian motornya Mas Persis. Mukti atau di bengkel atau Iya. Cucian, Itu tapi cucian, sini tapi- sedikit toh. Ke kanan sedikit. Ke kanan sedikit ya. Itu ya gedung Orang Aisyah mau itu ya. kayaknya mau nyebrang sih, istrinya Enggak, si gedung Asia, oh. pelaku tuh mau nyebrang. Sini lagi. Enggak riting atau enggak gimana, terus dari belakang Ritingnya ritingnya kiri. salah ya, Ritingnya kiri, beloknya tapi belok ke kanan. Kita Gambira sih kejadiannya Om. Sore kok. Gambira. Papatan. Jam 4 sore. Lewat waya kuli pada balik. Ya jam 5 lah, Orang kok jam 5. setengah 5-an. Muktine gue cuman misatok ya Om ya. Aslinya ya Om ya. Ya bisa kok ini saya. Mana lo madunya bela di dalam bae. Sementara pihak kuasa hukum Mukti pun akan melakukan koordinasi dan akan segera melakukan tuntutan ganti rugi. Dari tuntutan 10 bulan sampai pada akhirnya dinyatakan tak bersalah oleh pihak Pengadilan Negeri Slawi. Bisa diceritakan sebagai kuasa hukum Mukti? Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Jadi mulai proses persidangan pertama ya, kita sudah mulai persidangan pertama di lapas ya, sidangnya kan di lapas Slawi, sidang virtual. Sidang seperti biasa. Pada saat JPU membacakan dakwaan, selanjutnya kita eksepsi. Setelah itu ada jawaban dari JPU, terus baru kesaksian-saksian. Jadi dalam kesaksian persidangan, saksi pelapor waktu itu yang pertama dia hadir, dia sempat juga saya tanyakan, apakah saudara melihat klien saya atau terdakwa memukul? Terus saksi korban dia menjawab, oh tidak. Apa yang dilakukan oleh klien saya terdakwa Mukti Purwanto? Dia jawab, dia menarik saya. Jawaban pertama dia menyeret saya. Terus saya bilang, menyeret atau menarik sih? Oh, menarik saja. Terus intinya kesaksian dari pihak saksi korban, dia mengatakan si klien saya terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada itu. Terus selanjutnya ada saksi dari JPU, 2 orang perempuan, satu itu dihadirkan. Dua-duanya dihadirkan dibarengkan ya, karena sama-sama
mengetahui kejadian yang sama. Saksi perempuan saya tanya juga, apakah saudara melihat terdakwa Mukti melakukan pemukulan terhadap saksi pelapor? Dia tidak memukul. Satunya lagi pun saya tanya juga, 2 saksi dari JPU sama-sama tidak melihat bahwa klien saya memukul. Saya tanyakan lagi, apa yang saudara saksi lihat pada saat kejadian? Ya, dia yang satu menyatakan saya melihat dia menggendong, mengangkat untuk dipinggirkan karena posisinya waktu dia dipukul. Saksi satu pun dia menyatakan sama, bahwa klien saya Mukti Purwanto terdakwa, dia tidak menyeret. Dia memberikan keterangan bahwa hanya mengangkat. Jadi di situ saksi menyatakan dua-duanya tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh klien kami. Bahwa bahkan waktu itu si saksi menyatakan dia malah melerai, jangan dipukul aja, jangan dipukul, kasihan lah. Jadi dalam mungkin pertimbangan di dalam majelis, karena 2 saksi ini, 2 saksi yang dihadirkan oleh JPU, dia menyatakan bahwa terdakwa klien saya tidak memukul atau tidak menyeret, dia hanya mengangkat dan menepikkan. Ini seperti itu. Langkah apa yang akan Anda lakukan setelah pihak pengadilan menyatakan klien Anda tidak bersalah? Langkah kami tentunya saya akan koordinasi dengan klien ya. Nanti yang jelas kalau kemarin saya ngomong sama klien, saya nanti akan menuntut ganti rugi. Bang, oke. Ya, nanti setelah nanti berkekuatan hukum tetap, kita ajukan tuntutan ganti rugi seperti itu. Upaya Mukti yang melerai perkelahian tersebut malah menjadi kesalahpahaman. Bukannya menjadi saksi terkait keributan tersebut, namun malah dijadikan tersangka dan sempat mendekam di rumah tahanan Lapas 2B Slawi kurang lebih 4 bulan lamanya. Namun hingga pada akhirnya putusan dari Pengadilan Negeri Slawi pun memutuskan vonis bahwa Mukti dinyatakan tidak bersalah. Mas, bisa diceritakan kronologi kejadian awalnya, Mas? Bisa. Dari awal pertama itu saudara Eni dari arah timur sama anaknya umur kurang lebih 2 tahunan. Nah, dari situ ada motor, menggunakan motor ninja warna merah berseragam sosro dari timur juga dengan kecepatan kencang menabrak dari belakang Ibu Eni. Nah, dari situlah Ibu Eni jatuhnya ke depan usaha saya yang Mujianto sebelah kiri, yang anaknya terbang kurang lebih 5 meter. Nah, jatuhnya itu pas di depan suaminya sendiri. Pas suaminya melihat, dia bilang, "Ya Allah." Akhirnya apa? Suaminya langsung mukulin. Nah, ketika itu saya lagi nyuci motor. Ada keributan seperti itu, saya langsung lari. Nah, saudara Wiwitnya mukul helm, kena sebelah kanan, tidak jatuh, hanya miring. Nah, terus sebelah kiri ada, datanglah Ibu Masri dari lingkungan. Dia bilang, "Jangan dipukulin, tolong dipinggirin." Nah, saya pinggirin karena saya panik, saya grogi, saya langsung pinggirin. Nah, si Wiwitnya bilang, "Kamu udah tua, tahu apa?" Yang ngomong kata-kata kasar lah, ngomong kata-kata kasar seperti itu. Akhirnya si anaknya Ibu Wasri nggak terima, akhirnya mau ribut lagi sama saudara Wiwit. Saya melerai lagi, akhirnya giliran saya melerai, saudara Wiwitnya langsung lari langsung
nendang kaki kiri, kenalah pelipis mata sebelah kanan. Lah kejadian itu pas waktu tanggal 16 bulan April 2020 kurang lebih jam setengah 4 sore. Si saudara Mujianto itu habis pulang kerja dari Sosro. Nah setelah itu sudah saya leraikan, saya damaikan kedua belah pihak, sudah saling salam-salaman, sudah ikhlas-ikhlasan, saya damaikan semua, saya antarkan ke Ibu Wasri juga, Saudara Wiwit suruh minta maaf, karena mana ada sih ibunya kita sendiri dibilangin kasar, anaknya pasti nggak terima. Akhirnya Saudara Wiwit mau ke rumah Ibu Wasri dan minta maaf di situ. Di saat Mas melerai, ya, sempat Mas mengucapkan kata-kata ancaman atau memukul atau tidak? Saya tidak sama sekali. Dari dakwaan Saudara Mujianto. Jadi dari PAP itu tersebut saya tidak merasakan sama sekali. Saya hanya melerai dan menolong. Kejadiannya itu kapan, Mas? Pas kejadian itu tanggal 16 April 2020 kurang lebih jam setengah 4 sore. Alhamdulillah dari putusan hakim saya dikatakan tidak bersalah, dan menimbang dari putusan hakim pun saya tidak salah ada unsur-unsur penganiayaan, nggak ada unsur kekerasan, nggak ada sama sekali. Untuk Pak Lurah sendiri mengetahui terkait ini apa ya? Jadi saya mengetahui setelah ada laporan. Biasanya kami atas nama desa, ketika ada warga yang punya masalah dan ternyata itu berlanjut konfirmasi, dan saya waktu itu hanya sifatnya mendampingi dan istilahnya menyampaikan supaya kedua belah pihak ini ada penyelesaian secara kekeluargaan. Walaupun akhirnya proses berjalan dari pihak berarti Mujianto itu ternyata melaporkan dengan pendampingan lawyer dari tempat dia kerja informasinya. Sampai seperti itu pun kami atas nama pemerintah juga masih mengupayakan upaya damai, tapi ternyata proses di jalan selalu mentah dan tidak ada sepakat, sehingga proses pengadilan berjalan dan sampai akhirnya diputuskan penahanan Mas Purwanto sampai area ke lapas dan pada akhirnya bebas. Kan hanya sekedar itu. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Ari Ferdianto melaporkan.